Peringatan kesaktian Pancasila dan HUT TNI serta serah terima kirap Pataka di Kota Madiun. Wali Kota meninjau langsung pembangunan miniatur Monas di alun-alun Kota Madiun. Pelatihan pembuatan nutrisi tanaman hingga vaksinasi rabies. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dari saja informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun dan juga Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan kesaktian Pancasila dan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 di Kota Madiun berlangsung hikmat. Sementara itu, kirap bendera, rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur tiba di Kota Madiun beberapa waktu lalu dan diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Kirap Pataka Jerbasuki Mawobeo sampai di Kota Madiun. Kirap bendera rangkaian peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur tersebut diterima Wali Kota Madiun Maidi melalui gelaran upacara penerimaan di Balai Kota Madiun Sabtu 30 September siang. Prosesi serah terima lambang daerah Jerbasuki Mawobeo dari Kabupaten Madiun ke Kota Madiun itu pun berjalan khidmat. Bendera diserahkan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun kepada Wali Kota Madiun untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun. Sedangkan tim kirap dari Kota Madiun akan membawa bendera tersebut ke Kabupaten Ponorogo yang menjadi etapa selanjutnya. Setidaknya ada 7 bendera yang dikirap kali ini, yakni bendera merah putih, Pataka Jerbasuki Mawobeo, Pataka Satuan Polisi Pamong Praja atau Praja Wibawa, Pataka Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas, Pataka Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yuda Bramajaya, dan bendera logo Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur, serta bendera gempur rokok ilegal. Dalam upacara ini, Wali Kota juga membacakan Ripta Prasasti, yakni prasasti yang ditulis di atas daun lontar atau daun tal. Ripta Prasasti tersebut berisi amanat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Garis besarnya adalah warga Jawa Timur harus bisa melindungi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ripta Prasasti juga turut dikirap untuk kemudian diserahkan kepada kepala daerah titik selanjutnya. Seperti diketahui, Kota Madiun merupakan daerah ke-12 yang dilalui kirap dari yang sebelumnya berada di Kabupaten Madiun. Uniknya, sesampainya di Kota Madiun, Pataka Jerbasuki Mawobeo ini juga disambut ratusan pelajar dengan mengenakan seragam pramuka dan membawa bendera merah putih. Penyambutan itu dilaksanakan di sepanjang pintu masuk Pahlawan Street Center atau PSC. Tak hanya itu, upacara penyambutan kirap Pataka dimeriahkan oleh atraksi pencaksilat serta marching band dari SMA 3 Taruna Angkasa. Bendera Pataka Jerbasuki Mawobeo tersebut dikirap keliling ke 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Hal itu dimaksudkan untuk mengikat antara satu daerah dengan lainnya se-Jawa Timur, dengan total perjalanan yang ditempuh sekitar 2001 km. Harapannya, terjalin sinergi dan kolaborasi untuk menjadikan Jawa Timur jauh lebih kuat. Bendera Pataka dikirap selama 18 hari, sejak 24 September dan nantinya berakhir di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Pataka ini adalah Pataka Jerbasuki Mawobeo ini bagian daripada semuanya Jawa Timur. Maka ini harus dikirap semua wilayah Jawa Timur. Jadi dari kota satu ke kota lain. Hari ini kita dari kabupaten ke Kota Madiun bawa ke Ponorogo, besok mungkin ke Madiun. Jadi inilah menandakan dikirap masyarakat harus tahu ini loh Pataka Provinsi Jawa Timur. Ini loh Jawa Timur ulang tahun ke-78. Sehingga semua orang yang tempatnya di Jawa Timur itu akan tahu hari ulang tahun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober diperingati secara khidmat di Kota Madiun. Upacara berlangsung di halaman Balai Kota Madiun dengan dihadiri oleh pimpinan OPD, stakeholder, pimpinan DPRD, dan tokoh masyarakat. Penyelenggaraan upacara dimulai pukul 8 pagi. Prosesi upacara diawali dengan laporan dari Komandan Upacara. Selanjutnya, Wali Kota memimpin peserta upacara untuk mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Kepada seluruh masyarakat Kota Madiun, Wali Kota berpesan untuk senantiasa menghargai jasa-jasa pahlawan dan turut andil dalam pembangunan. Tidak hanya itu, Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi mengikuti apel serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kota Madiun pada hari Rabu 4 Oktober. Kegiatan ziarah tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada 5 Oktober 2023 besok. Ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, dilanjutkan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan. Setelahnya dilanjutkan dengan tabur bunga oleh pimpinan ziarah ke pusara para pahlawan diikuti oleh para peserta lainnya. Kegiatan tersebut digelar selain sebagai bagian dari peringatan perayaan HUT TNI ke-78, juga sebagai cara untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan, khususnya TNI yang telah gugur karena tugas negara, sekaligus mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Wali Kota Maidi mengatakan kegiatan ziarah dilakukan untuk mengenang serta menghormati jasa para pahlawan, dengan harapan semangat juang para pahlawan bisa dilanjutkan untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI berulang tahun hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Peringatan HUT ke-78 itu pun berlangsung khidmat di Kota Madiun. Bertempat di alun-alun Kota Pendekar, peringatan diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan. Upacara dipimpin Komandan Korem 081 Dirot Sahajaya, Kolonel Infanteri Haji Sugiono, dan dihadiri sejumlah pejabat, tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengatakan sinergitas yang terjalin dengan TNI semakin baik kini, baik sinergi dengan pemerintah Kota Madiun, masyarakat, maupun dengan kepolisian. Wali Kota berharap peringatan HUT tersebut bisa menjadi momentum untuk semakin meningkatkan sinergitas lebih baik lagi ke depannya. Seperti diketahui, bakal ada pemilu di 2024 nanti. Jalannya pesta demokrasi tersebut wajib berlangsung sukses, lancar, dan aman. Hal itu tentu butuh peran bersama, tak terkecuali dari TNI khususnya dari segi keamanan. Wali Kota menyebut keamanan tersebut bisa optimal dengan sinergitas yang baik dari semua pihak. Wali Kota mengatakan peran TNI sudah luar biasa sampai saat ini, khususnya peran untuk pemerintah Kota Madiun. Wali Kota menambahkan TNI selalu mendukung program pemerintah, tidak hanya soal keamanan, tetapi juga soal bidang ketahanan pangan, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Tak heran peran TNI tersebut benar-benar dapat dirasakan pemerintah maupun masyarakat. Usai gelaran upacara tersebut juga mengemuka sejumlah pertunjukan, mulai dari atraksi jet tempur F-16, drum band SMA 3 Taruna Angkasa, bela diri taktis TNI, hingga pertunjukan kesenian reog. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
memayu-ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Pembangunan miniatur Monumen Nasional atau Monas di Kota Madiun terus berlanjut. Wali Kota Maidi melakukan peninjauan langsung di alun-alun Kota Madiun. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik, Wali Kota memberikan arahan melalui workshop KKG MGMP. Informasi ini kami rangkai dengan bimbingan teknis penerapan konsep Smart City dalam pengelolaan sistem drainase bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Pembangunan miniatur Monumen Nasional atau Monas di alun-alun Kota Madiun terus berjalan. Wali Kota Madiun Maidi kembali meninjau lokasi pembangunan Senin 2 Oktober 2023. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut ingin memastikan titik senter sebelum pembangunan dikerjakan. Tarik memang mendampingi Wali Kota. Tidak hanya dia, ada juga Kepala Dinas Perkim, Jemakir, juga Sekretaris Bapeda Bangda, Kota Madiun, Agustri. Maklum, pembangunan replika Tugu Monas tersebut memang berasal dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan Bumi Sukses Jaya, yakni perusahaan yang membangun Ibis Hotel di depan SPN 2 Kota Madiun. Pembangunan replika Monas pada awalnya direncanakan di median tengah pertemuan Jalan Kolonel Marhadi dengan Jalan Agus Salim. Namun, usai Wali Kota Maidi berkunjung ke Amerika Serikat dan melihat monumen Washington DC, titik pembangunan replika Monas tersebut juga diubah, yakni tepat di tengah panggung bundar di tengah alun-alun tersebut. Tak hanya itu, pemerintah Kota Madiun saat ini juga tengah mengerjakan pembangunan 3 ikon lain di kawasan wisata Suburwangi, yakni Kincir Angin Belanda, Menara Jam Big Ben Inggris, dan Patung Liberty Amerika. Kincir Angin Belanda dan Menara Jam Big Ben Inggris bersumber dari APBD, sedangkan Patung Liberty yang dibangun dari dana sharing antara APBD dan CSR. Ikon-ikon tersebut diyakini akan menambah magnet di kawasan Pahlawan Center atau PSC, tepatnya di Taman Sumberwangi. Diskumpu Kota Madiun melaporkan. Tenaga pendidik wajib terus meningkatkan kompetensinya. Hal itu penting agar bisa menularkan ilmunya dengan baik kepada setiap peserta didik. Tak heran Wali Kota Madiun Maidi memberikan perhatian tersendiri terkait peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu kembali memberikan arahan kepada sejumlah guru di Kota Madiun. Wali Kota mengatakan guru harus terus meningkatkan kompetensi dirinya, tidak boleh statis. Harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal itu penting agar kegiatan belajar mengajar atau KBM juga bisa berjalan optimal. Wali Kota menambahkan KBM tidak boleh monoton. Karenanya sejumlah narasumber kompeten juga didatangkan untuk memberikan materi baru. Wali Kota menambahkan anak-anak merupakan aset bangsa ke depan. Mereka harus dibekali ilmu pengetahuan untuk peningkatan SDM. Ilmu yang diberikan akan berguna untuk melindungi mereka di masa depan. Wali Kota tak ingin anak-anak Kota Madiun menjadi korban perubahan.
Sebaliknya, harus bisa mengikuti perubahan dan turut berkontribusi akan perubahan itu sendiri. Guru itu tidak boleh berhenti meningkatkan kompetensi dirinya. Karena seorang pemimpin, saya saja coba. Saya sudah pengalaman di pemerintah kurang 34 tahun. Saya harus mengikuti penjenjangan pendidikan formal. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini harus saya ikuti. Tahun ini harus selesai S3. Artinya apa? Seorang pemimpin yang penjenjangan ini terpenuhi, pengalamannya banyak, apabila finansialnya banyak, pemimpin menjadi bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Konsep drainase multifungsi di Kota Madiun memang menarik. Tak heran jika kemudian Wali Kota Madiun Maidi kerap diminta menjadi pembicara terkait hal itu. Terbaru, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini diminta menjadi narasumber dalam bimbingan teknis penyerapan konsep Smart City dalam pengelolaan sistem drainase yang digelar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Jumat 6 Oktober. Kegiatan yang berlangsung di Aston Hotel tersebut diikuti oleh petugas dari OPD terkait 38 kota kabupaten se-Jawa Timur. Wali Kota menunjukkan pembangunan drainase di kawasan Jalan Pahlawan dulu. Pembangunan drainase tersebut setidaknya memiliki 5 fungsi, yakni sebagai penanganan banjir, resapan, instalasi kabel bawah tanah atau ducting, fungsi pelayanan kepada pengguna jalan, hingga fungsi estetika atau keindahan yang kemudian memunculkan manfaat ekonomi. Pembangunan drainase di Kota Madiun juga menyentuh seluruh saluran lingkungan. Konsepnya sama, terdapat areal resapan setiap 10 meter. Dikatakan Wali Kota, air rumahnya di dalam tanah. Air hujan yang turun dari langit harus bisa masuk ke dalam tanah dengan baik. Karenanya, areal-areal resapan tersebut dibutuhkan. Upaya ini cukup berhasil di Kota Madiun. Setidaknya, permasalahan genangan di Jalan Pahlawan sudah tidak lagi terlihat kini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar pelatihan pembuatan nutrisi tanaman kepada para pemilik P2L di Kota Madiun. Tak hanya itu, upaya pencegahan kasus rabies di Kota Madiun terus dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi rabies gratis untuk anjing dan juga kucing milik warga Kota Madiun. Keberadaan pekarangan pangan lestari atau P2L di Kota Madiun terus dioptimalkan. Salah satu caranya yakni dengan memberikan pelatihan pembuatan nutrisi tanaman kepada para pemilik P2L di Kota Madiun. Seperti yang terlihat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun. Puluhan penggiat P2L dari tiap kelurahan yang ada di Kota Madiun dikumpulkan untuk mendapatkan pembinaan dari ahlinya. Mereka dibekali keterampilan untuk membuat nutrisi tanaman dari bahan organik seperti kotoran hewan, biomasa daun dan buah, hingga sampah rumah tangga. Kepala DKPP Kota Madiun Toto Sugiarto menyampaikan, saat ini terdapat 49 P2L yang tersebar di wilayah Kota Madiun. Maka dari itu, keberadaannya perlu dioptimalkan sebab P2L memiliki beragam manfaat. Lebih dari itu, jika P2L bisa dirawat dengan baik, maka hasil sayur mayur dari pekarangan bisa dijual warga kembali dan tentunya mendatangkan pendapatan tambahan. Diharapkan dari pertemuan-pertemuan macam ini kita bisa ada umpan balik dari pengelola P2L apa-apa yang perlu dinas intervensi, karena P2L ini juga sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan selain pendapatan juga bisa banyak hal bisa untuk mengurangi angka pengangguran juga, karena apabila P2L ini dikelola dengan baik bisa ada multifungsi bagi masyarakat Kota Madiun. Selain bisa mencukupi pangan dari segi ketahanan pangan yang masuk, juga bisa untuk mengurangi angka pengangguran, juga bisa untuk menambah pendapatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Meski kasus rabies belum ditemukan di Kota Madiun, namun upaya pencegahan terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar vaksinasi rabies gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Kepala DKPP Kota Madiun Toto Sugiarto menyampaikan, vaksinasi rabies gratis ditujukan bagi anjing dan kucing milik warga Kota Madiun. Kegiatan ini diselenggarakan mulai 2 hingga 6 Oktober 2023 dengan total sebanyak 150 dosis yang tersedia. Adapun syarat hewan yang dapat divaksinasi antara lain sehat, berusia minimal 6 bulan, dan sedang tidak bunting. Sedangkan untuk pemilik diminta untuk menyediakan tali tuntun atau harness sebagai antisipasi jika hewan lari. Melalui kegiatan ini, Toto berharap bisa meningkatkan kesehatan hewan peliharaan di Kota Madiun serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya rabies. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Yang sudah memberikan tempatnya untuk kami melakukan kegiatan sosialisasi Cinta Bangga dan Paham Rupiah di Kota Madiun berlanjut. Kali ini sosialisasi menyasar kalangan emak-emak di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kecamatan setempat tersebut dibuka Wali Kota Madiun Sabtu 30 September. Tak hanya kegiatan sosialisasi Cinta Rupiah,
Dalam kegiatan ini juga mengemuka sosialisasi sistem pembayaran non-tunai dan literasi keuangan digital. Wali Kota Maidi menyampaikan, sebagai warga negara harus cinta dan bangga akan mata uangnya. Menurut Wali Kota, tanah air sudah memiliki mata uang rupiah. Masyarakat khususnya warga negara Indonesia harus mencintai dan bangga akan mata uang rupiah tersebut. Sosialisasi pun terus dilakukan dengan harapan masyarakat bisa semakin memahami akan karakteristik rupiah dan bijak dalam menggunakan rupiah tersebut. Wali Kota menambahkan, uang bisa membahagiakan namun juga bisa menyengsarakan. Hal itu tergantung bagaimana seseorang memperlakukan uang. Masyarakat harus bijak dan hemat dalam menggunakan uang. Cinta rupiah tak hanya diwujudkan dalam berhemat dalam penggunaannya, namun juga kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mengenali, merawat, dan menjaga. Sebab cinta rupiah ini merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, dan menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Ditambahkan kembali oleh Wali Kota, selain cinta, masyarakat juga harus bangga rupiah. Gerakan Bangga Rupiah ini merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, dan alat pemersatu bangsa. Sedangkan terkait paham rupiah, masyarakat harus memahami akan fungsi rupiah dalam perekonomian. Masyarakat harus bisa memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Saya hadir. Kualitas pendidikan di Kota Madiun menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Tak hanya sarana dan prasarana, pembangunan sumber daya manusia SDM juga menjadi komitmen utama Wali Kota Maidi. Hal itu seperti disampaikan saat menghadiri sosialisasi program sekolah di SMPN 4 Kota Madiun Sabtu 30 September. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan sejumlah program dan kegiatan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Madiun. Salah satunya dengan menyediakan WiFi gratis sebagai sarana belajar. Untuk mempersiapkan generasi emas 2045, Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot Madiun juga menyediakan program beasiswa bagi 1.000 anak Kota Madiun. Saat ini, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Wali Kota berharap melalui dukungan program pengembangan SDM untuk pendidikan ini, siswa-siswi di Kota Madiun dapat mengakses pendidikan yang layak hingga jenjang perguruan tinggi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Politeknik Negeri Madiun atau PNM menggelar acara wisuda Angkatan 18 bagi sarjana terapan, ahli madya, dan ahli muda. Prosesi tersebut berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun Sabtu 30 September. Wali Kota Madiun Maidi turut hadir memenuhi undangan. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Meski begitu, Wali Kota menghimbau agar wisudawan dan wisudawati untuk tidak berhenti belajar, serta terus menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Dengan begitu, akan semakin banyak peluang terbuka di masa depan. Lebih lanjut, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah program Pemkot Madiun untuk membantu mahasiswa, mulai dari program beasiswa hingga pertukaran pelajar. Salah satunya seperti yang sudah dilakukan oleh mahasiswa PNM di Ceko. Alhamdulillah hari ini Politeknik Negeri Madiun bisa meluluskan cukup banyak wisudawan, wisudawati. Artinya Politeknik Madiun betul-betul bisa meningkatkan SDM khususnya di Kota Madiun. Oleh karena itu yang sudah cukup bagus ini akan dipertahankan dan akan ditingkatkan. Dengan tambahnya kampus baru, insya Allah bahwa Politeknik Negeri Madiun ini akan semakin mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Meramaikan Kota Madiun bukan hanya tugas pemerintah, namun juga seluruh masyarakat dan juga organisasi.
tak terkecuali partai politik. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi atas kepedulian parpol untuk meramaikan Kota Madiun, seperti Partai Golkar yang menghadirkan lomba burung berkicau di lapangan Mojorejo Kota Madiun Minggu 1 Oktober. Seperti diketahui, di area lapangan Mojorejo ada banyak pedagang, pun juga ada lapak UMKM kelurahan setempat. Tak heran, lomba burung berkicau tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Wali Kota berharap lomba bisa dijadwalkan rutin ke depannya. Wali Kota menyebut Golkar tidak sekedar berteori untuk menggeliatkan perekonomian, namun juga sudah praktek langsung. Wali Kota berharap kegiatan ini terus ditingkatkan. Harapan kita bahwa Golkar yang ada di sini, yang mengawali di sini, harapan kita ya Golkar harus sukses untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini penting sekali, jadi tidak hanya teori, tapi ini praktek untuk pertumbuhan ekonomi. Coba bayangkan, lapak sekian, pengunjung ramainya seperti ini. Semua bawa duit, semuanya laris. Jadi masyarakat sangat diuntungkan. Oke. Sementara itu, Ketua DPP Golkar Kota Madiun Bagus Rizky Dinarwan menyebutkan kegiatan ini setidaknya diikuti oleh 700 peserta dari berbagai daerah. Ada 34 jenis perlombaan. Kegiatan sekaligus menyambut HUT Golkar 20 Oktober mendatang. Selain lomba burung, pihaknya juga sudah menggelar lomba catur amatir. Kedepan, pihaknya bakal menyasar bidang olahraga. Berbagai event tersebut dihadirkan guna menjadi ajang minat bakat masyarakat sekaligus menggeliatkan perekonomian daerah. Kegiatan hari ini itu seiring dengan acara untuk memeriahkan HUT Golkar tanggal 20 Oktober nanti. Jadi ini kan Golkar tuh pengen dekat dengan masyarakat, pengen memenangkan hati masyarakat. Jadi karena itu Golkar berusaha ya dekat dengan masyarakat. Kalau kemarin kita mengadakan turnamen catur untuk amatir ya, alhamdulillah juga lumayan pesertanya. Dan ini kita Golkar mengadakan untuk teman-teman komunitas pecinta burung kicauan. Dan nanti Golkar juga mengadakan event untuk pecinta olahraga. Jadi komunitas-komunitas yang ada ini coba kami rangkum lah, apa sebenarnya keinginan mereka. Keinginan istilahnya, biasanya mereka ingin ada event untuk bertemu, untuk bersilaturahmi dengan sesama komunitas mereka. Nah, ini Golkar memfasilitasi untuk itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kelurahan Nambangan Lor menggelar lomba MTQ dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini. Adapun lomba MTQ berlangsung di Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah pada Minggu 1 Oktober 2023. Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam kegiatan tersebut untuk membuka acara. Wali Kota mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan prestasi siswa. Wali Kota pun berharap semakin banyak anak-anak Kota Madiun yang berprestasi, khususnya di bidang keagamaan. Lebih lanjut, Wali Kota juga memberikan suntikan semangat bagi peserta agar bisa terus berprestasi. Anak-anak itu sejak agama itu harus dikenalkan sampai artinya dia dikompetitifkan. Apakah itu kompetitif masalah MTQ, ada Islam. Kalau ini dikompetitifkan, anak-anak itu akan terkendali dari agama. Nah, kalau itu sudah terkendali dengan agama itu, otomatis bahwa lima waktunya bagus, akhlak dan mentalnya itu. Nah, kalau masalah pengetahuan itu akan berjalan. Tapi kalau akhlak dan mentalnya itu bagus, pengetahuan masuk dari manapun, itu sudah tersaring dengan dirinya sendiri. Nah, inilah kita kenalkan, kita coba. Ini di Nambangan Lor, Pak Lurah, Bu Sekjam, ini dikawal. Kalau uji coba ini nanti sudah bagus semuanya, ya nanti setiap kelurahan seperti itu, setiap 6 bulan dikompetitifkan. Inilah ustadz-ustadz di Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan resmi dimulai Minggu 1 Oktober malam.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka event regional yang berlangsung di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan tersebut. Pembukaan digelar spektakuler namun tetap hikmat. Berbagai perform kolosal digelar, mulai dari perform marching band Shanka, solawat 1000 pelajar, perform drum light, ensemble, terbang badung dari 300 pelajar Kota Pasuruan, hingga penampilan bintang tamu OBI. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Tentunya MTQ ke-30 Jawa Timur di Kota Pasuruan bisa membawa keberkahan tidak hanya bagi warga Kota Pasuruan, juga Jawa Timur dan Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, di tengah penampilan memukau tersebut juga ada defile kafilah MTQ yang diwakili oleh 10 peserta, masing-masing dari kota dan kabupaten peserta se-Jawa Timur. Tak terkecuali penampilan defile kafilah dari Kota Madiun. Wali Kota Maidi turut hadir dalam pembukaan tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu datang langsung untuk memberikan semangat para kafilah. Yang jelas untuk Kota Madiun, kan daerah timur memang daerah pesantren semua. Tapi kita upaya yang juara akan saya umrohkan. Nanti yang juara akan kita umrohkan. Biar menyemangati karena lawannya memang cukup hebat semuanya. Tapi kita pun tidak menyerah, tapi kita berusaha. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lancar sesuai dengan rencana kita. Amin. Pedagang pasar tradisional berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. Tak heran Wali Kota Madiun Maidi juga memberikan perhatian tersendiri kepada pedagang. Salah satu perhatian tersebut dari berbagai program hingga keringanan sewa kios untuk pedagang. Hal itu dilakukan agar perekonomian di pasar tradisional bisa terus menggeliat. Wali Kota mengatakan sejumlah upaya sudah dilakukan pemerintah Kota Madiun. Selain rehabilitasi bangunan pasar, juga memperbarui sistem retribusinya. Seperti diketahui, Pemkot Madiun telah melakukan pembangunan Pujasera Pasar Seleku. Saat ini juga ada pembangunan kios bagian belakang. Selain itu, pembangunan juga tengah berlangsung di Pasar Kawak Kota Madiun. Hal itu dilakukan untuk mempercantik pasar agar masyarakat tertarik datang. Retribusi di pasar tradisional juga sudah mulai beralih ke sistem elektronik, mulai retribusi parkir sampai retribusi pedagangnya, baik untuk pemerintah daerah maupun pedagang. Pemerintah bisa meminimalkan kebocoran retribusi, salah satunya dari retribusi parkir. Pedagang juga diuntungkan karena pembeli menjadi lebih nyaman saat berkunjung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi rajin menyambangi masyarakat melalui berbagai acara. Salah satunya dengan menggelar sholat Isya berjamaah dengan masyarakat umum. Hal ini seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu di Masjid Baitur Rahim Jalan Koperasi, Kelurahan Banjarjo, Rabu 4 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menggelar dialog bersama warga. Mantan Sekda Kota Madiun ini mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan. Menurut Wali Kota, pembangunan yang telah tercapai selama ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu, keamanan dan ketertiban harus selalu menjadi prioritas. Lebih lanjut, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah pembangunan yang akan meningkatkan daya tarik Kota Madiun. Di antaranya, penambahan ikon di Sumber Umis dan pembangunan Tugu Monas di alun-alun. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan bantuan dari Basnas Kota Madiun kepada 5 anak yatim piatu dan 5 warga kurang mampu, serta membagikan minyak goreng kepada jamaah dan susu untuk anak-anak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Fungsi utama petugas perlindungan masyarakat atau Linmas adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karenanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini seperti disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat memberikan pengarahan bagi Satlinmas di wilayah Kecamatan Taman, Kamis 5 Oktober. Wali Kota menghimbau Linmas senantiasa menjaga kesantunan dalam melayani masyarakat, namun tetap tegas jika ditemukan pelanggaran. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah pembangunan kota. Untuk itu diharapkan Linmas dapat berkontribusi di dalamnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Minum es dawet di siang terik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rere beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.